Bal'am bin Ba'ura adalah seorang tokoh dalam sejarah Bani Israel yang dikenal sebagai ulama yang memiliki ilmu tinggi. Ia hidup di masa Nabi Musa alaihissalam dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab-kitab suci. Namun, kisah hidupnya menjadi peringatan besar bagi umat manusia, karena meskipun ia memiliki banyak ilmu, tetapi hawa nafsu yang membuatnya menyimpang dari jalan kebenaran. Mari kita dengarkan kisah selanjutnya dari Bal'am bin Ba'ura selengkapnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kami mohon agar Anda menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Di zaman dahulu kala, di sebuah wilayah yang subur dan indah, hiduplah seorang ulama besar bernama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am adalah seorang ahli ilmu yang dianugerahi pengetahuan yang mendalam tentang Taurat dan rahasia-rahasia langit. Namanya dikenal luas sebagai seorang yang solih dan dekat dengan Allah. Bal'am menghabiskan waktunya dalam ibadah, dan berdoa, dan menanamkan kebenaran kepada kaumnya. Ia begitu dicintai dan dihormati orang-orang di sana karena ilmu yang dimilikinya. Allah menganugerahkan kelebihan kepadanya, dan menguasai ilmu yang jarang dimiliki oleh manusia biasa. Namun, wilayah tempat tinggal Bal'am berada dekat dengan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Saat itu, Nabi Musa dan kaumnya sedang dalam perjalanan menuju tanah Bani Kanan, yaitu tempat tinggalnya Bal'am. Ketika mereka sudah mendekati negeri Bal'am, raja di negeri tersebut merasa cemas. Ia takut Bani Israel akan merebut tanah mereka. Kemudian raja negeri itu pun mendatangi Bal'am dengan membawa banyak hadiah mewah. Sang raja memohon kepada Bal'am agar ia berdoa kepada Allah untuk mencelakakan Nabi Musa dan Bani Israel. Awalnya, Bal'am menolak dengan tegas. Ia tahu bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Bagaimana aku bisa mendoakan keburukan kepada kaum yang dicintai Allah, katanya. Namun, raja terus merayu Bal'am dengan janji-janji kemewahan, harta, dan kekuasaan. Godaan duniawi ini mulai menggoyahkan hati Bal'am. Ia mulai mempertimbangkan tawaran tersebut, meskipun ia tahu bahwa itu adalah dosa besar. Setelah didesak berkali-kali, Bal'am akhirnya luluh. Lalu ia pun menerima hadiah dari raja dan mulai berdoa agar Nabi Musa dan kaumnya ditimpa musibah. Kemudian Bal'am pun mulai naik ke sebuah bukit untuk berdoa buruk kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Namun, setiap kali dia berdoa, lidahnya berbalik, dan dia justru mendoakan kebaikan untuk Nabi Musa dan kaumnya. Berulang kali dia mencoba, namun hasilnya tetap sama. Dalam kekecewaan dan kemarahannya, Bal'am terus berusaha hingga akhirnya Allah mencabut anugerah keilmuan dan keberkahan pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan Bal'am dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat ke-175 dan 176. Dan bacakanlah kepada mereka kisah tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan, sampai dia berpura-pura, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami meninggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung ke dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkan, dia tetap mengulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ketika Bal'am menyadari bahwa Allah telah mencabut karunia-Nya darinya, ia menjadi semakin terperosok dalam keburukan. Ia menyerah kepada hawa nafsunya dan terus mencoba mencelakakan Nabi Musa dan kaumnya, namun usahanya selalu gagal. Akhirnya, Bal'am bin Ba'ura meninggal dalam keadaan hina. Namanya yang dulu harum sebagai ulama besar berubah menjadi simbol keburukan. Kisah Bal'am bin Ba'ura adalah pengingat bagi kita semua bahwa ilmu dan kedekatan dengan Allah adalah amanah besar. Ilmu tanpa ketulusan hati dan iman yang kuat bisa menjadi senjata yang menghancurkan diri sendiri.
Serupa pohon yang tampak kokoh bisa tumbang jika akarnya rapuh, begitu pula manusia yang tampak berilmu namun hatinya terpedaya oleh dunia. Allah menutup kisah ini dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi mereka yang diberi petunjuk, tetapi memilih jalan kesesatan. Semoga kita senantiasa menjaga hati kita agar tetap tulus dan menjadikan ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan alat untuk memuaskan hawa nafsu duniawi. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqomah dan jauhkanlah kami dari kesesatan setelah Engkau beri petunjuk.